Bere, host, bere. Oh, kajian rekaman, Bang. Dengar rekam. Mandum. Kali rekaman. Ya, nya lah bos, asih pun tepi mandum mo. Bere. Domur no le bos, pause yo. Nyo posti yo. Nyo ka mulai rekam. Jadi, ni kata rekam ya hoi ja antara rekam yang tu. Nah, kita mau baku laptop bro ni. Balik tu ada mau. Bere. Untuk dah tidak balik tu berarti ya. Bere. Nyampe salah laptop tu, laptop tu. Karena kopi laptop you no. Oh, Kak, pembicara utama. Yuk, mulai. Sudah mulai ya? Yang lain unmute dulu nyari bot. Tekul dah unmute lainnya ka moto. Miss, Trump nemu kau dan sebagai pembicara. Trump moderator buka acara Ya, nasionalisme tegak ada, cuman teknologi ya apa? Karena JO dari Jakarta memang tengok kan. Jadi ada masalah sedikit dengan buka le. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diawali dengan kepanikan yang sangat akut. Alhamdulillah setelah tertunda selama beberapa menit, hanya 60 menit, akhirnya acara bedah buku nasionalisme dari pinggir yang ditulis oleh Bung Alkaf dapat kita laksanakan bersama dengan penuh rintangan. Maklum ini adalah teknologi, sehingga teknologi harus memang benar-benar kita kuasai. Ini harus jadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi kita bersama. Selamat datang teman-teman semuanya di acara bedah nasionalisme dari pinggir. Yang akan kita bedah hari ini adalah buku Nasionalisme dari Pinggir. Saya kira teman-teman hampir semuanya di dalam forum ini sudah memiliki buku tersebut. Karena buku ini memang salah satu buku terbaik yang dimiliki oleh penulis dari Aceh, yang diterbitkan oleh penerbit yang sangat kita banggakan bersama, yaitu Bandar Publishing. Untuk membuka acara, saya ingin menyampaikan beberapa hal selama kurang lebih hanya 1 menit saja, yaitu tentang persoalan tentang buku ini, yaitu buku yang membahas tentang bagaimana orang Aceh dapat mengaktualisasikan nasionalismenya. Kita harus akui bahwasanya buku ini merupakan suatu karya yang berbentuk esai. Alhamdulillah saya diberikan kehormatan untuk mengedit buku tersebut. Dalam buku ini kita dapat melihat bahwasanya ini adalah esai-esai yang ditulis oleh Muhammad Alkaf dalam kurun waktu beberapa tahun. Sehingga buku ini dapat mengajarkan kepada kita setidaknya bagaimana menulis esai yang baik dan benar. Karena memang esai itu adalah suatu karya yang sangat cocok untuk zaman kita sekarang ini, yaitu zaman orang-orang sedang sangat sibuk. Orang-orang perlu hal-hal yang sangat praktis, tetapi butuh suatu pandangan yang utuh. Maka dalam hal ini kiranya dapat dipenuhi oleh esai. Esai juga saya kira dapat kita katakan sebagai sesuatu yang tidak menyimpulkan sesuatu dalam narasinya. Ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena manusia zaman sekarang itu tidak perlu untuk didikte, tidak perlu untuk diarahkan, tetapi diajak untuk berpikir masing-masing, karena kita sadar bahwasanya setiap orang punya horizonnya tersendiri. Buku ini seperti yang kita ketahui ditulis oleh Muhammad Alkaf, seorang cendekiawan muslim yang sangat kita kenal bersama.
beliau adalah seorang dosen sosiologi juga, sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta, tepatnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebuah kampus yang sangat mengedepankan intelektualisme dan kaidah-kaidah ilmiah terbaru. Saya kira tidak memperpanjang mukadimah karena memang saya sedang berada dalam kondisi panik, terutama masalah persoalan kemampuan saya untuk Zoom. Saya akan terus belajar, semoga ke depan masalah ini dapat kita atasi bersama. Dan saya harapkan juga bimbingan teman-teman semuanya untuk mengajarkan saya tentang teknologi-teknologi yang terbarukan ini. Baik, untuk memulai diskusi, kita perkenankan saja kepada sahabat kita Bung Alkaf untuk menyampaikan inti daripada gagasan-gagasan bukunya ini selama kurang lebih 15 menit. Biar nantinya diteruskan oleh pembicara kedua selama beberapa menit dan nanti kita buka sesi diskusi. Karena ini adalah kita-kita semua, jadi kita harapkan dapat berdiskusi secara lebih terbuka, secara lebih cair. Tidak ada hal-hal yang perlu terlalu diformalkan. Kepada Bung Alkaf kita persilakan dengan segala hormat. Silakan Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Miswari, juga kepada Bung Muhammad Said yang sudah menunggu dari Lombok. Ini berarti beliau di sana sudah pukul 4 waktu sore. Karena Lombok itu berada di wilayah timur ya? Tengah ya, tengah. Negara Indonesia Timur dulu, tapi sekarang masuk wilayah tengah. Ya, dulu negara Nusa Tenggara lalu dianeksasi, diajak masuk ke Republik Indonesia ya. Ya, mungkin tidak semua ada buku ini, karena barangkali karena buku ini terlalu cepat habis di pasaran, atau bisa jadi karena tidak ada di pasaran, atau ada di pasaran tapi mungkin terlalu jauh dijangkau. Tapi saya kira buku ini berbicara tentang sesuatu hal yang memang hendak keluar dari narasi besar. Jadi kalau selama ini kita bicara soal nasionalisme, maka yang kita bayangkan nasionalisme itu adalah nasionalisme Indonesia, yang itu tanpa kita bicarakan bahwa ternyata nasionalisme itu juga memiliki dinamika tersendiri yang selama ini agak jarang dibicarakan. Kadang-kadang nasionalisme itu dianggap sebagai dianggap sebagai bagian daripada suatu hal yang sudah selesai, padahal nasionalisme itu sendiri disusun oleh perdebatan yang sangat panjang yang melibatkan berbagai macam pertikaian dan juga diskursus-diskursif yang memang sangat ini. Nah, buku ini sebenarnya hendak mengatakan kepada kita bahwa ada varian-varian lain nasionalisme di luar nasionalisme besar itu. Kalau di sini buku ini Miswari memberikan dia akan menyusun daftar isinya, lalu dia membuat ada satu subjudul namanya nasionalisme dari pinggir dan nasionalisme dari tengah gitu. Nah, nasionalisme dari pinggir itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berbicara mengenai Indonesia yang tidak melulu berada di poros. Misalnya tidak melulu itu harus dari Jakarta, atau tidak melulu bahwa nasionalisme itu melulu dari Jawa dan sebagainya. Tapi ada banyak pikiran-pikiran atau nasionalisme lain yang memang bisa kita bicarakan, karena sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini adalah tidak seperti yang dikampanyekan katakan oleh para politisi, oleh para kaum ultranasionalis, karena memang sebenarnya di setiap wilayah-wilayah itu memiliki basis nasionalisme sendiri. Saya paling suka mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Daud Yusuf, ya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia memberikan perbedaan antara pengalaman Amerika dengan Indonesia dalam konteks nasionalisme. Kata Daud Yusuf, ketika nasionalisme Amerika itu dibentuk, mungkin agak bukan menyederhanakan, tapi kira-kira konstruksi seperti ini, bahwa orang-orang Eropa yang disebut dengan Old Continent itu berangkat dari Eropa ke Amerika menuju apa disebut dengan New Continent. Ketika itu
tanahnya memang belum ada, katakan belum sebegitu pelik seperti di Indonesia. Di Indonesia sebelum ada nasionalisme Indonesia, di atas tanah yang kita sebut Indonesia sekarang itu sudah ada manusianya, sudah ada adatnya, sudah ada sejarahnya. Nah, ini yang kemudian yang membuat nasionalisme Indonesia ini menjadi pelik ketika dalam setiap pembabakan sejarah itu terjadi, katakanlah, ketidakadilan pemerintahan misalnya antara pusat dan daerah. Maka kita mengenal dalam jangka waktu yang sangat lama sekali Indonesia itu konfliknya sangat luar biasa, terutama di tahun 50-an. Tidak hanya Darul Islam, tapi juga ada PRRI, ada Permesta dan sebagainya. Di tahun 70-an ada RMS, ada Papua Merdeka, dan juga ada Gerakan Aceh Merdeka. Nah, yang menjadi poin yang paling penting yang kita diskusikan, walaupun tidak ada buku di tangan bapak-bapak. Ini bapak-bapak semua masalahnya nih. Oh, ada ibu juga, ada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Apakah nasionalisme di Indonesia ini itu sudah selesai atau masih dibicarakan? Nah, ini dia. Apakah orang di luar nasionalisme Indonesia ini, atau yang orang sering sebut dengan etno-nasionalisme, itu apakah memiliki bahan bakar untuk berbicara tentang ide kebangsaan di luar konstruk atau narasi Indonesia? Karena catatan penting kita adalah setelah jatuhnya Soeharto, ada desentralisasi, ada otonomi daerah, maka setiap daerah itu akan bicara tentang dirinya. Kalau dulu hanya beberapa daerah saja yang barangkali ada sejarah konflik seperti Aceh, Papua, dan juga Maluku, tetapi sekarang wilayah-wilayah yang tidak punya sejarah konflik juga bisa bicara tentang dirinya karena memang memiliki sejarah akar yang panjang. Jadi tidak perlu konflik atau tidak perlu sentralisasi, tidak perlu pemerintah yang otoriter. Daerah-daerah yang berada di luar Jakarta atau Pulau Jawa itu akan berbicara tentang dirinya dengan sejarahnya. Nah, ini yang poin yang hendak kita bicarakan. Apakah kemudian nasionalisme kecil ini atau nasionalisme dari pinggiran ini atau disebut dengan etnonasionalisme ini, etnonasionalisme ini belum selesai. Kita bilang selesai, orang sudah nulis di roadleg nih, ya, itu susah juga kita ini. Kita bilang selesai, orang udah nulis akhirnya. Ya, ini yang kira-kira yang hendak kita bicarakan, bahwa setiap daerah sekarang sudah mulai melihat tentang masa lalunya, melihat relasinya dengan pihak luar, dan juga melihat relasinya dengan diri sendiri. Nah, itulah mengapa saya mengajak Bung Muhammad Said. Beliau mahasiswa di UI Sunan Kalijaga, kelas internasional. Jadi kadang-kadang masih sudah mulai lupa bahasa Indonesianya, ya, karena ada bahasa Inggris terus, gitu ya. Beliau ini dari Nusa Tenggara Barat, yang tidak punya sejarah konflik seperti Aceh, tetapi kesadaran intelektualnya itu kemudian mengajak mereka untuk bicara tentang dirinya, masa lalunya, dan relasi dengan pihak luarnya. Makanya beliau kan menginisiasi namanya Islam Kepulauan. Yang salah satu jargonnya tidak menghegemonik. Berarti Islam Nusantara menghegemonik, kira-kira argumennya seperti itu. Kan ada yang menghegemonik, maka ada kontra hegemonik. Ya, kira-kira begitu ya, Bang Mak Said. Nah, Islam nasionalisme dari pinggir ini yang menurut saya akan menemukan momentum-momentumnya. Salah satunya adalah pertama ketika kelas intelektual dari setiap daerah itu muncul, pertama. Lalu yang kedua, ketika terjadi ketegangan dengan pemerintah pusat. Khusus Aceh ini, mungkin untuk Bang Mak Said atau teman-teman di luar Aceh misalnya, pasca tahun 2005 dengan adanya otonomi khusus sejak tahun 2001, bahkan ada lex spesialis dengan adanya undang-undang Aceh, itu muncul kesadaran yang disebut dengan kesadaran sub-etnonasionalisme. Nah, ini roadleg ini Pak Miswari ini. Teori sub-etnonasionalisme. Di mana sub-etnonasionalisme itu? Adalah suku-suku, etnik-etnik di luar etnik Aceh. Kita kan sering menganggap Aceh ini satu. Sama seperti Soeharto menganggap bahwa Indonesia ini satu, misalnya. Nah, belakangan di Aceh juga terjadi pergulatan subetnik. Orang-orang yang berbicara bukan dalam bahasa Aceh,
orang-orang yang berbicara yang mungkin barangkali sejarahnya agak berbeda dengan sejarah Aceh misalnya, itu kemudian mulai mencari, loh kami kan juga pinggiran juga ini loh. Kami ini pinggiran Aceh, gitu. Atau kami pinggiran Banda Aceh, gitu. Atau kami pinggiran dari. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi pembicaraan kita bahwa yang terjadi sekarang ini misalnya adalah suatu hal yang wajar saja, karena memang setiap orang pasti pada titik tertentu karena kesadaran intelektualnya akan berbicara tentang dirinya, akan berbicara tentang masa lalunya, dan kemudian akan berbicara dengan orang yang di luar dirinya. Nah, oleh karena itu mengapa buku Nasionalisme dari Pinggir ini perlu, menurut saya, sejauh saya ini adalah cara kita berbicara dalam konteks terutama Indonesia. Bahwa tunggu dulu, jangan kita menganggap bahwa nasionalisme ini adalah sesuatu yang sudah selesai, lalu menjadi alat gebuk bagi rejim misalnya, atau alat gebuk bagi pemilik narasi besar untuk mengatakan bahwa nasionalisme di luar nasionalisme yang besar itu adalah tidak absah. Gitu. Tapi nasionalisme demi nasionalisme di luar atau etnonasionalisme itu adalah juga absah sebagaimana nasionalisme besar itu. Apalagi nasionalisme adalah sesuatu yang memang yang disadari ada, gitu. Karena mungkin ada hubungan dengan masa lalu, ada kesadaran ingin hidup bersama, kalau kata definisi nasionalisme yang tua, atau dipertemukan oleh peristiwa-peristiwa politik. Indonesia kan dipertemukan oleh Hindia Belanda sebenarnya. Saya kira begitu, Bung Miswari, pengantar dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bang Mamat untuk mempertajam diskusi kita ini, walaupun barangkali bukunya tidak ada di teman-teman, kita bisa bicara suatu hal yang lebih luas lagi, bahkan di luar atau bahkan melebihi imajinasi buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan Bung Alkaf tadi adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi teman-teman, baik yang berada di Aceh maupun di luar Aceh maksudnya, agar dapat nanti mempersiapkan pertanyaan, agar untuk dapat menstimulus pemikiran Bung Alkaf kembali. Tadi kan cuma sekedar pengantar saja, dan saya kira apa yang diantarkan tadi secara singkat sangat penting, dan ini perlu kita stimulus kembali, nanti perlu kita pertajam dalam diskusi kita. Selanjutnya kepada Pak Muhammad Said agar dapat memberikan pandangan, tanggapannya, sehingga dapat membuat forum kita ini menjadi lebih hidup setelah tadi dipenuhi dengan ketegangan khususnya oleh sang moderator sendiri. Silakan kepada Bang Muhammad Said. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Bung Alkaf? Ya, Pak jelas. Moderator? Oke. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Aceh, terutama Bung Alkaf dan Pak Miswari. Sepertinya saya dengan Pak Miswari di Facebook itu sudah temenan lama, tapi baru kali ini face to face via Zoom. Saya sebetulnya sudah membaca buku ini di Jogja, tapi tidak tuntas saya baca karena saya keburu pulang. Tetapi dari diskusi-diskusi saya yang panjang sambil guyon dengan Bung Alkaf, saya menemukan satu frekuensi yang sama sebetulnya dalam melihat Indonesia ini dengan kesadaran intelektual baru. Artinya Aceh dan NTB ini kan satu teritori yang berada di luar narasi besar dalam konstruksi nasionalisme. Jadi saya di NTB, saya ingat pengalaman masa kecil saya bahwa ketika saya melihat berita nasional di TVRI atau di TPI, bahwa Jawa itu sesuatu yang jauh dan melampaui kita yang di NTB, di Aceh, dan seterusnya. Kita merasa sebagai warga kelas 2 ketika saya menonton berita. Saya merasakan itu di waktu kecil. Nah, lalu kemudian saya berangkat ke Jawa 2013, saya ke UIN Sunan Kalijaga. Lalu saya berpikir ulang, inilah yang saya anggap dulu sebagai pusat dunia, katakanlah begitu, pusat Indonesia, yang orang di sini bisa mengakses apa saja dan kita bisa melihat pejabat-pejabat itu dari dekat. Saya bisa bertemu dengan orang-orang, saya lihat dulu di televisi itu di Jogja. Jadi
apa yang disebut Bung Alkap itu betul-betul menjadi pengalaman masa kecil saya ketika sekarang saya refleksikan bagaimana nasionalisme itu dalam narasi besar. Nah, saya ingin masuk pertama, nasionalisme ini kan muncul karena ada oposisi binarnya itu kolonialisme. Nah, kolonialisme ini kan sebetulnya secara sederhananya sejarah rempah-rempah ya, sejarah kuliner yang orang-orang kulit putih ini nyari rempah ke berbagai belahan dunia termasuk ke Nusantara yang kemudian dikoloni disebut menjadi Hindia Belanda. Ini mereka mengeruk rempah-rempah di Indonesia, di Nusantara saat itu. Kemudian terjadilah penjajahan. Nah, ini persoalan dagang sebetulnya dari ya VOC, ya Inggris, Portugis, dan seterusnya. Community-nya, bahwa sesuatu yang abstrak yang kita konstruk dari pengaruh perkembangan industri cetak, koran, majalah saat itu di era-era revolusi kemerdekaan, itu yang membuat orang merasa memiliki satu common suffering, penderitaan bersama dijajah oleh Belanda. Tapi bangsa Indonesia itu fantasi, tidak pernah ada bangsa Indonesia. Dia sebagai sistem politik negara ada, tapi dia sebagai bangsa tidak ada. Yang ada kan suku bangsa Aceh, suku bangsa Sasak, suku bangsa Sumatera, suku bangsa dan lain-lain. Bang Edi Tambunan hadir. Pak Pendeta selamat datang. Nah, dari kesadaran itu kemudian saya yang hidup di pinggiran di NTB itu sering-sering dipelesetkan sebagai provinsi nasib tidak baik karena kami tidak maju-maju di NTB. Sekarang aja agak terkenal karena ada pariwisata, itu proyek kapitalisme besar yang sedang menyerbu kami dalam konteks NTB. Atau nasib tergantung Bali, kami sering dipelesetkan seperti itu. Karena sebelum Belanda menjajah kami, Bali dulu menjajah kami lama. Jadi kami mengalami double penaklukan penjajahan dalam konteks kemudian kami merdeka lah bersama Indonesia. Nah, saya ingin tekankan ada satu peristiwa, meskipun NTB itu hari ini kita tidak punya sejarah konflik dengan NKRI, tapi di masa lalu kita punya sejarah yang cukup bertolak belakang dengan NKRI, yaitu ketika ulama-ulama di NTB yang kita sebut Tuan Guru itu justru memilih bergabung ke negara Indonesia Timur saat itu. Nah, siapa salah satunya? Termasuk Syekh Zainuddin yang kita sebut pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama itu punya rekam jejak bergabung dengan negara Indonesia Timur dan beberapa tuan guru lainnya. Nah, apa yang salah dari misalkan yang disebut oleh Bung Alkap sebagai nasionalisme dari pinggir itu sebetulnya tidak ada yang salah kalau kita melihat itu dari satu kesadaran pinggir yang timbul dari intelektual di Nusa Tenggara Barat, di Aceh, di Kalimantan. Tetapi ketika orang melihatnya dari lensa Jakarta, kita ini dianggap dalam tanda petik subversif, ingin merdeka, ingin memberontak. Padahal di Undang-Undang Dasar misalnya jelas bahwa kemerdekaan ialah segala bangsa. Meskipun dalam catatan kita sudah sepakat NKRI itu sebagai wadah kita bersama. Tetapi kesadaran untuk misalkan menjadi federal itu sah loh dalam satu diskursus berkebangsaan. Kesadaran ingin menjadi memiliki otonomi itu sah. Karena rata-rata teritori Indonesia dulu masing-masing punya kesultanan kerajaan. Tetapi hanya beberapa wilayah sekarang yang diistimewakan. Katakanlah Jogja misalnya. Yang lain ada Kesultanan Jambi, ada apa di Aceh punya sejarah yang luar biasa. Saya baca sedikit tentang Aceh. Nah, ini kemudian yang apa ya, teritori itu menentukan cara orang berpikir. Jadi teman-teman, mohon maaf teman-teman di Jakarta tidak mungkin berpikir seperti kita di pinggiran karena mereka sudah merasakan sesuatu kemapanan sejak awal tentang Indonesia. Sementara kita ini banyak dinamika liku-likunya, apalagi Aceh. Nah, itulah kemudian buku Bung Alkap ini saya pikir satu hal yang sangat penting dalam rekonstruksi pemahaman atau kesadaran intelektual tentang Indonesia ke masa depan. Saya ingat ada satu artikel sederhana sebetulnya, dan ini bisa dikaitkan dengan tulisan Bung Alkap dalam tanda kutip bagaimana cara kita melihat Indonesia. Misalnya ada satu artikel itu sederhana, melihat Indonesia dari pos ronda. Sebetulnya kita bisa melihat Indonesia dari hal-hal kecil.
bukan dari narasi orang-orang di pusat ini, tidak. Mereka hanya melihat itu dari jauh. Jadi ketika Bung Alkaf bicara Aceh itu real. Ketika saya bicara NTB itu real. Ketika teman-teman di Kalimantan itu bicara tentang dirinya itu real. Nah, dalam konteks teori filsafat itu kita kenal postkolonial teori itu, ya can subaltern speak. Bisakah orang-orang pinggiran kayak kita ini bicara tentang diri kita? Jangan kita dibicarakan oleh orang-orang di Jakarta terus. Ya nggak nyambung. Nah, inilah posisi penting buku Bung Alkaf ini menerobos kesadaran yang selama ini hegemonik itu, mengajak kita menulis tentang diri kita. Saya mungkin besok bisa menulis tentang NTB, bagaimana pergolakannya. Tentu ini menjadi satu tawaran yang menarik dari Bung Alkaf. Sudah memulai tradisi kesadaran intelektual itu, intellectual consciousness yang berakar pada nature teritorial kita masing-masing, sejarah kita masing-masing, budaya kita masing-masing. Nah, ini saya pikir posisi penting Bung Alkaf di situ dengan bukunya dan esai-esai beliau. Apalagi kalau beliau sudah bicara sepak bola, wow. Saya senang itu. Oke, barangkali itu pemantik saja. Nanti lebih banyak kita berdialog mungkin. Yang jelas saya sangat mengapresiasi buku Bung Alkaf ini karena beliau menggugah kesadaran intelektual kita untuk bicara tentang diri kita. Lalu bagaimana sih kita melihat Indonesia di masa sekarang dan masa depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga dari Bung Muhammad Said adalah pengantar untuk memancing diskusi kita, karena kita memang fokusnya itu adalah memperbanyak diskusi, karena memang kalangan hadirin itu adalah terdiri dari kita-kita saja, yaitu para nasionalis yang memang punya keresahan tentang kebangsaan kita, dan punya problem-problem yang kadang-kadang di daerah-daerah yang lain juga sama, yaitu masalah nasionalisme masyarakat yang non pusat istilahnya, non Jakarta, karena memang narasi-narasi politik itu cenderung dibentuk oleh Jakarta. Kadang-kadang kita hanya dijadikan sebagai pengikut. Partisipasi politik kita memang secara konstitusional memang diakui, tetapi kadang-kadang dalam mengkonstruksi nasib masyarakat dari pinggir ini kan sangat ditentukan dari Jakarta. Baiklah, kita buka sesi, kalau bisa tidak hanya diskusi, tapi juga tidak hanya tanya jawab saja yang monoton, tetapi kita juga membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi, sesi sharing ide, sharing pendapat terkait dengan nasionalisme dari pinggir ini. Kita lihat ada beberapa teman-teman kita yang dari luar Aceh juga hadir. Mungkin bisa memancing diskusi-diskusi kita. Ada Bung Taufik Haddad ini dari Jakarta yang sedang melakukan penelitian tentang Aceh. Karena memang Aceh ini seperti dikatakan tadi sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Hadir juga bersama kita, terima kasih Bang KBA, Kamaruzaman Bustaman Ahmad, telah berkenan hadir bersama kita. Nanti juga kita minta sedikit tanggapan dan pandangan dari Bang KBA terkait dengan persoalan-persoalan nasionalisme kita. Karena kemarin kita juga ada menonton link dari Prof KBA tentang masalah nasionalisme orang Aceh juga. Mungkin di sini nanti dapat memberikan pandangan-pandangannya. Baiklah, sekarang kita buka diskusi yang sangat cair kalau bisa, karena hanya kita-kita aja di sini. Ingin berdiskusi atau memberikan pendapat atau bertanya langsung kepada Bung Alkaf tentang persoalan-persoalan nasionalisme kita. Lagi pula tadi sedikit saja ya pembahasan dari Bung Alkaf mengenai persoalan nasionalisme kita. Beliau juga belum mencurahkan ide-idenya atau pandangan-pandangannya seperti yang sebagian sudah ditulis di nasionalisme dari pinggir, yaitu tentang golongan-golongan atau kalangan-kalangan dalam tanda petik elit di Aceh dalam membentuk nasionalisme. Ini saya kira beliau sangat pakar dalam persoalan ini, bagaimana misalnya PUSA itu membentuk nasionalisme masyarakat, kemudian juga bagaimana ada nantinya adalah GAM yang sebenarnya apa sih yang diperjuangkan oleh GAM, ini juga penting bagi kita. Dan bagaimana masyarakat-masyarakat tradisional itu membentuk nasionalisme, ini saya kira perlu diperjelas oleh Bung Alkaf nantinya. Baiklah, kira-kira yang ingin memberikan tanggapannya silahkan
di unmute, istilahnya keren di unmute, untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Bung Alkaf atau Bung Muhammad Said atau ingin berdiskusi di sini, silahkan. Kita buka sesi. Ya, Bung Khairil mungkin silakan ingin memberikan pandangan atau pertanyaan kepada Bung Alkaf atau Bung Muhammad Said. Atau pikiran tentang topik ini kita diskusi aja boleh juga. Ya. Kita tahu Bung Khairil Miswar ini barusan melaunching juga bukunya, barusan terbit bukunya tentang mazhab Hamo. Dan kita tahu kemarin beberapa waktu yang lalu beliau juga sedang promo ya. Ya, Bung KBS sudah punya juga Islam Mazhab Hamo. Ini insya Allah sambil kita tunggu sesi diskusi, kita juga akan melakukan diskusi Islam Mazhab Hamo nanti hari Selasa jam 2. Semoga Miswari diberikan kecerdasan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan Zoom dengan lebih baik. Selamat datang Bung Zubir dari IAIN Langsa telah bergabung bersama kita. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau Taufik aja, Taufik Haddad atau Bang Eli itu. Yogi mau ya silakan Bang Taufik. Pak Taufik Haddad ini adalah mahasiswa alumni ya, alumni S2 Filsafat Islam juga, satu letting dengan saya dulu. Beliau adalah mahasiswa yang sangat menguasai tentang tema-tema kefilsafatan. Beliau juga pernah menjadi direktur penerbit, salah satu penerbit nasional, juga sedang meneliti Aceh. Silakan Bang Taufik, pandangannya atau pertanyaan silakan. Seperti Bung Alkaf, kemudian ada tulisannya Bang Yogi, kemudian di Aceh ada tulisannya Bang Miswari, dan saya juga koleksi bukunya Bang Khairil Miswar, dan teman-teman juga seperti Cibro. Kenapa? Karena ini merupakan yang dibawa sama teman-teman ini, terutama bukunya Bang Alkaf ini narasi besar dengan sebuah wawasan yang sangat amat dalam. Tentu saja sekarang saya dengar Bang Alkaf lagi S3 di Yogyakarta, sehingga akan menambah amunisi intelektual selama berkhalwat akademik di Yogyakarta. Ya. Saya mengikuti tulisan Bung Alkaf dari sejak beliau di Aceh. Kemudian ada buku yang diterbitkan oleh Aceh itu juga saya ikut semua. Dari bayangkan saya beliau dari 2006. Jadi kalau Bung Alkaf dicari siapa pengikut setia, KBA lah orangnya. Jadi ini bukan pujian, tapi ingin mengatakan seperti susah mencari orang sejenis Bung Alkaf dalam konteks keacehan hari ini. Jadi orang yang mampu berpikir secara konseptual, kemudian memberikan sebuah analisa mendalam. Di samping itu juga narasi yang dibawakan sangat tadi yang sepakat tadi yang disebutkan tadi apa namanya subaltern ya, subaltern. Jadi bagaimana orang pinggiran, orang-orang yang pernah dijajah, tidak lagi kemudian hanya kita dengar orang lain mendefinisikan, menarasikan kita, tapi bagaimana itu bisa apa namanya, kita juga bisa sebenarnya berbicara, cuma konteksnya yang berbeda, karena di Indonesia saya melihat, karena saya juga nulis tentang imajinasi kebangsaan. Kalau tadi Bang Said merujuk kepada siapa namanya Benedict Anderson ya, bukunya yang
populer. Tapi saya lebih cenderung memakai kerangka berpikir Charles Taylor. Itu ada sebuah konsep namanya sosial imajiner. Jadi bagaimana imajinasi sosial masyarakat hari ini tentang kebangsaan, dan ini yang sangat memilukan ketika kita bawa dalam konteks yang skala besar, bagaimana Indonesia kemudian dipecah menjadi dua antara komunis dan khilafah misalnya hari ini. Dan ini sebuah narasi yang saya rasa ketika Bung Alkaf membawa narasi nasionalisme dari pinggir dan belajar lesson learn dari Aceh, orang akan melihat itu sebuah kontribusi besar. Dan bahkan saya pernah bercanda dengan tadi Bung Said dari Lombok ya. Ya, dari Lombok NTB ya. Dari Lombok tadi saya pernah bercanda sama teman-teman dari Lombok. Kemarin siapa ya saya? Pak Adlin Sila kayaknya itu, nggak salah saya itu. Beliau Bima ya, satu provinsi tapi beda pulau. Saya candain gitu kan. Jadi bagaimana kemudian kalau bisa dari Lombok, dari Bima itu ada the word of Islam in Bima or in Lombok. Tidak kemudian hanya menarasikan Islam itu dari Mataram, Surabaya dan Arek gitu kan. Ya, nah ya, ini saya rasa, makanya tadi saya ketika dikasih link sama Bang Miswari, saya mau gabung gitu. Meskipun saya nggak siap-siap amat dengan ini HP ala kadar. Nah ini saya rasa akan membangkitkan spirit kebangsaan itu dari kepinggiran, dan ini yang sebenarnya yang diinginkan dalam era post kolonial, terutama ketika Indonesia nanti miskin dia asupan gizi nasionalismenya, terutama hari ini dengan isu HIP, dengan isu khilafah, dan banyak sekali persoalan-persoalan kebangsaan, dan itu tidak nyambung dengan persoalan kenegaraan. Dan ini yang saya rasa Bung Alkaf sebagai intelektual yang amat menjanjikan untuk bisa terus memberikan kontribusi pemikiran, karena bicara kebangsaan beda bicara dengan kenegaraan ya. Kalau negara itu mudah kita kuliah, tapi kalau bicara bangsa itu saya lihat dalam literatur yang saya punya di sini, hampir semua tokoh bangsa itu ada di penjara. Itu yang poin pentingnya Bung Alkaf. Jadi hampir semua pemikir bangsa itu ada di penjara, kemudian mereka dikejar-kejar oleh bangsanya sendiri, kemudian terkadang mereka hadir kayak datang sebentar kayak jelangkung lah. Jadi tokoh-tokoh bangsa ini yang saya rasa Bung Alkaf kalau bisa ini menjadi sebuah kekuatan baru, memunculkan spirit kebangsaan dari pinggiran, bagaimana Batak, kemudian bagaimana Minang, kemudian bagaimana Melayu kepulauan, dan ini bisa menjadi sebuah taburan nasionalisme yang tidak lagi hanya monoton dari Jawa sentris, yang hari ini kita harus bicara perspektif kebangsaan kita dengan punya tadi yang dibilang tadi siapa namanya, Pak Ben Anderson ya. Jadi tidak lagi melihat itu, tapi ada kalau Pak Taufik itu bicara tentang memori kolektif. Jadi ingatan-ingatan bersama, misalnya di kepulauan itu ada BBM, Bugis, Buton, Makassar di Melayu Kepulauan. Jadi ini yang saya rasa perlu diikat terus. Makanya saya sangat setuju dengan bukunya. Saya begitu dulu terbit saya langsung baca dan punya buku, tapi saya lagi nyari-nyari di mana saya letakkan di kamar saya. Itu yang saya bisa sampaikan Bang Miswari. Saya minta maaf tidak begitu formal. Yang penting selamat berkarya Bung Alkaf, saya rindu Anda, dan saya tunggu titel permanen edit the match-nya, PhD-nya dari Yogyakarta. Demikian Bang Miswari, saya mohon maaf. Terima kasih, Bang Karya. Maaf ya, kalau kurang sopan, kalau kurang ilmiah, beginilah adanya kita di Aceh di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi sejenak dari Prof. KBA yang sudah memberikan tanggapan pandangannya. Nanti kita harapkan ke depan ada model yang bangkit dalam nasionalisme kita adalah nasionalisme warna-warni, tidak hanya nasionalisme dari Pulau Jawa saja. Karena memang ketika Indonesia ini dibangun, kita yang pertama sangat buru-buru dalam menentukan segala hal, pendidikan, menentukan arah paradigma bernegara kita, dan menentukan paradigma politik kita mau kita bawa kemana. Sehingga narasi-narasi yang ada itu saja dihimpun dulu, lalu kita tegakkan sebuah negara. Tapi karena kita berencana hidup lama di negara ini, kalau bisa ribuan tahun,
maka kita perlu terus memperbaharui nasionalisme kita ini. Sehingga nasionalisme yang ada sekarang tidak terlalu cenderung di tengah, tetapi bisa muncul nasionalisme warna-warni yang dapat mewarnai Indonesia kita ke depan. Begitu tadi tanggapan daripada Prof. KBA. Terima kasih banyak dari Prof. KBA. Selanjutnya dari teman-teman yang ingin memberikan komentarnya lagi, atau dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Ada teman kita di sini, sepertinya teman kita bernama Rizky Wahyudi. Masih hadir ya? Untuk memberikan komentar atau tanggapan atau ingin bertanya kepada Bung Alkaf atau Bung Muhammad Said tentang masalah nasionalisme kita. Karena beliau juga sedang menulis disertasi terkait tentang GAM dan Hasan Tiro. Mungkin Bung Rizky Wahyudi bisa join bersama kita untuk memberikan tanggapannya untuk menstimulus diskusi kita ini. Silakan Bung Rizky. Ya, sepertinya Bung Rizky masih belum menampakkan wujudnya ya, baik dalam bentuk suara maupun bentuk. Menurut saya, nah ini yang saya kira sebetulnya ketika saya diskusi sama Miswari, saya bilang saya ingin tahu kabar mengenai bagaimana kondisi Aceh pasca mungkin otonomi, mungkin ada beberapa hal terkait khusus dengan Aceh, apakah hal itu memberikan pengaruh secara politik, ekonomi, itu memberikan ada indikator yang kita bisa lihat. Saya pengen melihat itu sebetulnya di awal. Tapi hari ini saya kira persoalan nasionalisme juga menarik ya. Mungkin begini, saya ingin bertanya kepada tadi Bung Alkaf dan juga Bung teman dari NTB ya. Saya kira ini memang karena kita sudah masuk atau dalam sebuah apa namanya, mungkin demokrasi ya, artinya ada representasi, ada ini dilema ya. Bagaimana gagasan-gagasan nasionalisme itu, misalnya, ini kan ya mau tidak mau, bagaimanapun harus ada sebuah kesepakatan begitu. Kalau tidak seperti terpisah-pisah, oke, nggak masalah. Tapi bagaimana misalnya kita mendorong gitu gagasan-gagasan yang mungkin kira-kira mendekati atau bisa pada level epistemologi dia tepat gitu. Itu saya kira perlu ada usaha-usaha untuk itu. Artinya ada deliberatif, ada partisipasi dari orang yang terus-menerus gagasan-gagasan itu diungkapkan, diperdebatkan, didiskusikan begitu dalam hal-hal misalnya terkait dengan Aceh secara spesifik, mungkin juga NTB secara spesifik. Artinya ini kan gagasan-gagasan yang terpisah begitu. Nah, bagaimana ketika kita hidup dalam sebuah Republik Indonesia atau nasionalisme atau narasi besar itu, bagaimana ini bisa kita bisa sama-sama duduk dengan tenang, berpikir agar gagasan ini bisa memperbaiki mungkin demokrasi, memperbaiki menghindari konflik-konflik dan sebagainya. Mungkin itu saya kira yang saya ingin tanggapi ya. Bagaimana problem representasi dari beberapa daerah dan ada persoalan majority, sebuah common thread gitu yang menaungi begitu, supaya tidak jadi ambigu, nasionalisme yang ambigu begitu. Kemudian ya kita ingin mendengar itu, bagaimana menghubungkan antara representasi dan majority itu. Mungkin tanggapan sementara. Terima kasih. Minta maaf karena suaranya agak kurang jelas mungkin. Ya, setidaknya tanggapan atau stimulus pertanyaan dari Pak Taufik Haddad tadi bisa kita tangkap, yaitu beliau ingin diperjelas tentang persoalan terkait dengan Aceh pasca otonomi daerah yang dimiliki oleh Aceh, baik itu dalam persoalan politik,
ekonomi, dan nasionalisme daripada masyarakat Aceh. Karena ini memang sesuatu yang membuat kita bersama menjadi bertanya-tanya tentang status Aceh dan apakah ini menghantarkan kesejahteraan atau bagaimana dalam posisi Aceh yang berada dalam daerah otonomi. Pak Taufik juga tadi mengharapkan bagaimana kajian-kajian tentang persoalan ini dapat dikaji tidak hanya persoalan misalnya secara empiris semata, tetapi juga dapat menjangkau hingga persoalan-persoalan yang mencapai persoalan pada tataran-tataran epistemologis. Saya kira Bung Alkaf dan Bung Muhammad Said tadi bisa memberikan tanggapannya barang beberapa saat untuk nanti kita lanjutkan kepada diskusi selanjutnya. Silakan Bung, diberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bang KBA atas tanggapannya dan juga Bang Taufik. Saya kira pertama apa yang disampaikan oleh Bang KBA bahwa mengenai apa yang harus ketika tadi Bang KBA mengatakan bahwa bisa jadi atau tadi tidak ada kata bisa jadi tapi mengatakan miskin soal imajinasi. Saya tidak tahu dari mana datang argumen tersebut, tapi tentu Bang KBA sudah memikirkan argumen tersebut bahwa kita membutuhkan memang banyak narasi yang itu sangat kaya sekali dari wilayah-wilayah yang berada di luar. Saya ingin memberikan satu cerita misalnya begini. Mengapa dalam penulisan sejarah di Indonesia dinamika-dinamika yang terjadi di luar Pulau Jawa itu tidak sama nilainya dengan saya beri contoh misalnya. Kenapa perang Medan Area itu seakan derajatnya itu lebih di bawah dengan perang di Surabaya misalnya. Padahal lawannya sama. Nah, ini tentu apa yang tadi dikatakan oleh Bang Said di awal soal bagaimana imajinasi tentang Indonesia, semestinya kita meletakkan segala sesuatunya itu pada posisi yang sama tanpa melihat soal kuantitatif. Nah, tadi Bang Taufik mengatakan soal bagaimana soal representasi dari kedua ini. Saya pikir begini, ini memang terus terang, ini menjadi percakapan yang sejauh ini kita bicarakan bahwa kita tidak pernah tuntas membuka ruang deliberasi, Bang Taufik. Percakapan tentang Indonesia, itu terutama tentang Pancasila, kita tidak pernah membicarakannya itu secara deliberatif. Selalu saja ada fase-fase di mana kekuatan politik menghentikan percakapan itu. Saya kasih contoh saja misalnya, pembicaraan tentang Piagam Jakarta misalnya, itu dihentikan bukan karena diskusi yang alot di BPUPK atau PPKI, tapi karena ada alasan orang dari wilayah Indonesia Timur hendak mentang merdeka, umpama masih ada 7 kata itu. Lalu dibuatlah pemilu kan, itu 55. Nah, pemilu 55 itu sampai dengan 59 itu kan tujuannya untuk menjadikan konstitusi baru, yang konstitusi itu bisa menjadi kesepakatan bersama, konsensus, deliberatif tadi Mas Taufik katakan tadi itu. Tapi juga tidak berhasil kan. Bung Karno dengan alasannya tersendiri membubarkan Majelis Konstituante. Dan zaman Orde Baru ya kita tahu Pancasila, Indonesia, nasionalisme itu adalah menjadi alat dari rejim untuk bertindak otoriter. Nah, tadi juga dikatakan oleh Bang KBA dalam percakapannya bagaimana kemudian sekarang setelah Orde Baru kita isu di mana-mana adalah soal khilafah, soal komunis, bahkan soal HIP juga. Nah, ini sebenarnya kalau ada ruang deliberatif yang dibuka misalnya, kita bisa bicara itu dengan kesadaran bersama begitu. Karena saya teringat sekali apa yang dikatakan oleh Salim Said dalam sebuah diskusinya dia mengatakan begini bahwa sebenarnya kita ini sudah orang kita di Indonesia kata dia sudah terlalu jauh dengan sejarahnya gitu. Kecuali Aceh kata dia tadi. Makanya kata Salim Said, kita bisa memahami ada konflik Aceh, tetapi wilayah-wilayah lain di Indonesia itu sudah terlalu jauh dengan sejarahnya begitu loh. Nah, yang dia maksud adalah kalau negara ini pecah, kita bisa bunuh-bunuhan. Itu kira-kira maksud dari Salim Said. Nah, tetapi ingatan kolektif kita tentang masa lalu pasti ada di setiap wilayah begitu loh. Nah, ini ingatan-ingatan seperti ini yang harusnya menjadi bahan bakar untuk membangun sebuah nasionalisme yang seperti kata Miswari tadi itu, kalau kita ingin hidup ribuan tahun lagi, maka kita membutuhkan banyak cerita, ya,
banyak cerita, banyak imajinasi tentang bagaimana bangsa ini dibicarakan. Kalau ini tidak kita lakukan, maka kita hanya mengulang-ulang saja, lalu akan muncul hegemoni di sebuah narasi. Nah, disinilah sebenarnya kita membutuhkan kekuatan-kekuatan. Jadi selama ini begini, terutama ya kita senang ada Bang Muhammad Said dari Lombok, dan kita sebenarnya membutuhkan juga banyak wilayah-wilayah lain juga yang berbicara tentang dirinya itu tanpa merasa harus inferior. Nah, ini dia. Bagaimana tradisi intelektual ini yang tentu yang harus kita naikkan bersama, bukan dengan cara-cara kekerasan atau cara-cara yang tidak ini, tapi tentang cara-cara yang secara intelektual. Saya kira begitu, Miswari, respon dari saya. Ya, baik sekali tadi respon. Mungkin dalam dua tanggapan tadi, baik dari Pak Taufik maupun dari Prof. KBA tadi, bisa ditanggapi sedikit oleh Bang Muhammad Said. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Prof. KBA atas komentar sampean, saya pakai istilah Jawa. Karena Bung KBA ini banyak geng-gengnya di Jawa, termasuk Teh Wiwin, senior saya, sepertinya cukup dekat dengan beliau. Kemudian ada Pak Taufik. Oke, tadi ada satu komentar menarik, saya pikir, bahwa soal imajinasi kebangsaan. Saya teringat satu tulisan lama di Prisma yang ditulis Taufik Abdullah, sejarawan Minang kalau tidak salah itu, yang mengkritik sistem penulisan historiografi Indonesia yang elitis. Selama ini kita membaca sejarah yang heroik itu sejarah, mohon maaf, yang di Jakarta, yang di Jawa. Sementara sejarah pergolakan di daerah ini kurang mendapat tempat. Nah, ini ada apa sebetulnya? Saya secara pribadi adalah kita sepakat bahwa NKRI ini sudah menjadi satu kesepakatan, konsensus sebagai ruang bersama, tetapi percakapan tentang kebangsaan tidak boleh berhenti pada tataran normatif NKRI. Ada hal-hal yang real yang mesti kita diskusikan, yang mesti terus-menerus kita dialogkan. Nah, misalnya tadi juga Pak Taufik menyebut soal bagaimana posisi NTB, posisi Aceh dan daerah lainnya dalam relasinya dengan pusat. Oke. Di awal-awal peristiwa revolusi kemerdekaan kita, hampir semua orang terlibat dalam proses melawan kolonialisme. Tetapi tidak semua bisa tampil sebagai publik figur. Ya, yang mendapat panggung Soekarno, Hatta, Syahrir dan seterusnya. Tapi banyak orang terlibat di daerah. Nah, ini orang-orang ini disebut oleh Taufik Abdullah sebagai pejuang-pejuang yang kesepian, yang tidak dicatat dalam kanon sejarah kita. Dan ini banyak di daerah. Nah, inilah kesadaran ini muncul melalui refleksi Bung Alkap. Saya juga punya beberapa data bagaimana perlawanan orang-orang di Lombok terhadap Belanda. Nah, ini penting kita ungkap. Nah, saya pikir basis epistemologinya tetap bahwa Indonesia ini kita letakkan sebagai satu diskursus. Jadi semua kita ini bisa menyumbangkan gagasan tentang seperti apa Indonesia yang kita impikan. Ini kita bicara bangsa ya. Kalau kita bicara negara seperti komentar Prof. KBA sudah jelas, kita sudah jelas sebagai institusi politik negara Indonesia jelas. Tetapi sebagai bangsa ini perlu banyak konsep-konsep yang perlu kita terus kembangkan ke depan. Dan saya pikir posisi saya sebagai orang yang sedikit suka dengan diskursus kebangsaan karena saya banyak dipengaruhi Bung Alkap, kemudian teman-teman yang lain juga ini harus bersuara. Karena suara-suara yang dari pinggir ini sebetulnya menunjukkan keragaman Indonesia. Kalau Indonesia hanya dibicarakan, mohon maaf, oleh orang-orang yang di tengah itu, yang di pusat itu, berarti kita gagal membangun satu pandangan utuh tentang Indonesia. Indonesia itu monolitik sekali, padahal kita membangun Indonesia dalam satu falsafah kebinekaan itu. Ya disinilah suara-suara kita itu bagian dari bagaimana sebetulnya kita menghayati keindonesiaan kita. Dan saya pikir kritik, diskusi, wacana tentang Indonesia itu tidak boleh berhenti. Meskipun NKRI kita anggap satu yang sudah kena, tetapi konsep-konsep tentang bagaimana membangun Indonesia ini ke depan itu harus terus diperbincangkan, tidak boleh berhenti di situ. Saya pikir demikian. Terima kasih. Ya, baik, Bang Muhammad Said sudah memberikan tanggapannya sedikit tentang persoalan kebangsaan kita. Ya, teman-teman
Yang lain silahkan memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Saya kira hostnya ini memberikan waktu kepada kita sampai jam 4:30, Muhardi ya. Sampai 4:30 kita Ya, Bang. masih. Sampai 16.30. 16:30. Luar biasa memang Muhardi ini. Sangat membantu saya hari ini. Saya hampir panik tadi. Sudah panik memang. Silakan teman-teman yang lain, mungkin tadi Bung Rizky sudah hadir tadi, sudah kelihatan wajahnya, ini kok hilang lagi. Atau yang lain silahkan teman-teman. Ya, silakan Bung Rizky. Rizky. Ya, Bung Rizky Rizky. aja, Rizky. Bung Rizky sangat Hasantiro. diharapkan. Sangat diharapkan, Hasantiro. ya, sangat diharapkan oleh Bung Alkaf nih. Pandangan, pertanyaan atau komentarnya. Bung Rizky, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan, dan ini alhamdulillah sekali pada hari yang berbahagia ini meskipun secara virtual saya merasa bangga bisa melihat wajahnya Bung Alkaf ini meskipun belum pernah jumpa kita, tetapi memang karya nasionalisme dari pinggir ini luar biasa sekali, fenomenal menurut saya. Dari judulnya saja sudah komersil, dan memang pantas kalau tadi Bung Alkaf bilang ini sudah tidak ada lagi di pasaran ya. Berarti ini butuh cetakan baru ini Bung Alkaf. Kebetulan saya beberapa kali minta sama Bung Miswari ini untuk saya beli, tapi direpro melulu ini. Ini mohon hati-hati nih Bung Alkaf ini. Ya. Ya, baik. Dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, dan hormat juga untuk Prof. KBA. Alhamdulillah sekali, memang buku nasionalisme dari pinggir ini menjadi salah satu buku yang memang akan selalu saya baca, selalu saya bolak-balik ini, terkait dengan penelitian saya, disertasi saya tentang Hasantiro. Nah, saya memang sedang meneliti terkait dengan narasi Islamisme dan etnonasionalisme di Aceh, studi tentang argumen dan respon. Maka ketika mendengar nama Bung Alka, Bu Khairil Miswari lain sebagainya, teman-teman lain sebagainya, ini sepertinya bakal menjadi narasumber saya ini. Nah, khusus kepada Bung Alkaf, saya pikir saya tidak memberi tanggapan terkait dengan apa yang ditulis oleh Bung Alkaf, tapi mohon kiranya menjadi narasumber saya nantinya. Pertama saya ingin menanyakan tanggapan Bung Alkaf. Tadi Bung Alkaf menyebutkan selain nasionalisme dari pinggir, etnonasionalisme itu sendiri, kalau di Aceh itu malah ada sub etnonasionalis. Nah, malah ini yang menarik bagi saya, dan ini mungkin terkait dengan penelitian saya juga. Iya, gimana Bung Alkaf? Lanjut. Oke, baik. Persoalan sub etnonasionalis di Aceh. Nah, berbicara Hasantiro, nah memang beragam perspektif terkait dengan Hasantiro ini. Narasi etnonasionalisme yang dibangun oleh Hasantiro ini memang sejak awal ini tidak hanya kepada kita yang menyebut diri kita sebagai masyarakat Aceh, tetapi juga secara kepulauan Sumatera, etnonasionalisme yang dibangun oleh Hasantiro. Nah, akan tetapi di ujung-ujung memang Hasantiro hanya menyampaikan narasinya kepada beberapa etnik yang ada di Aceh, yang kita sebut Aceh. Nah, meskipun ada Gayo dan juga Alas, Simelu dan lain sebagainya yang juga berbeda bahasa, berbeda budaya dengan kita, nah, namun secara keseluruhan itu juga disebut sebagai Aceh. Nah, saya mohon tanggapan detailnya mungkin dari Bung Alkaf, bagaimana sub etnonasionalis yang kira-kira juga dibangun oleh Hasantiro, karena saya juga melihat di dalam bukunya Bung Alkaf menulis terkait dengan etnonasionalisnya GAM dan juga Hasantiro. Nah, mohon tanggapannya Bung Alkaf, tanggapan detailnya saya kira. Baik, terima kasih. Ya, baik, tadi pertanyaan dari
Bung Rizky Wahyudi sangat jelas kepada Bung Alkaf yang memang belum menjelaskan secara detail tentang bagaimana sih esensi daripada subetnonasionalisme yang dimiliki oleh orang Aceh ini seperti apa. Atau jangan-jangan, saya juga curiga, jangan-jangan nasionalisme orang Aceh ini adalah nasionalisme etnosentris, jangan-jangan. Atau nasionalismenya orang Aceh ini jangan-jangan hanyalah imajinasi kita saja. Apakah ini real, fakta, atau nasionalisme orang Aceh ini memang nyata adanya atau bagaimana, Bung Alkaf? Ini selaku pakar nih, silahkan Bung Alkaf langsung ditanggapi saja ya, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya nanti untuk memberikan komentar dan pertanyaan. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Bang Rizky. Nanti detailnya kita bisa ngopi di Jakarta atau di Jogja ya. Kalau apakah kita orang Aceh ini bisa nggak kita lepaskan dari Indonesia? Itu dulu pertama ya. Jadi jangan-jangan kita nggak bisa lepas dari Indonesia orang Aceh ini. Kita bilang bahwa orang Aceh dicaplok, enggak oleh Indonesia. Orang Aceh yang buat Indonesia. Harus kan begitu cara mikirnya. Orang Aceh yang buat Indonesia ini bukan Indonesia yang mencaplok Aceh. Itu pertama. Jadi saya tidak begitu yakin bahwa orang Aceh ini bisa melepaskan diri dari Indonesia. Kecuali pada satu hal ya, kita punya problem masa lalu tentang pelanggaran HAM ya. Itu adalah hal yang tentu menjadi batu besar untuk hubungan Aceh dan Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bang Rizky Wahyudi bisa mengatakan soal subetnonasionalisme. Jadi ketika orang-orang yang tentu yang pro dengan Hasan Tiro akan mengatakan nggak ada etnonasionalisme, yang ada adalah nasionalisme. Nggak ada itu. Nah, biar kita gampangkan saja, itu ada nasionalisme besar dan ada nasionalisme kecil yang dibangun oleh etnonasionalisme. Nah, sejauh bacaan saya tentang Hasan Tiro bahwa nasionalisme keacehan yang dia bangun itu adalah basisnya sangat Aceh sekali. Bahkan sejarah yang dijadikan sebagai argumennya juga sejarah Aceh. Kenapa saya mengatakan ini? Karena memang setelah MOU Helsinki, orang-orang yang tersingkir dari pembangunan atau orang-orang yang mendapatkan pergeseran dari pembangunan, lalu mulai mempertanyakan kembali soal identitas bersama ini. Identitas yang kemudian ketika mereka melihat dirinya ternyata berbeda dengan yang lainnya. Ini yang saya sebut dengan subetnonasionalisme, karena etnonasionalisme Aceh juga ketika hadir di sini juga orang kemudian mengatakan kami bukan Aceh. Dan itu real terjadi di Melayu, di Aceh Samyang, di Gayo. Dan wilayah-wilayah lain saya kira ini ada Zulfikar Erapohan, juga ada Ramli Cibro dari Singkil. Mungkin mereka bisa menceritakan tentang suasana kebatinannya. Dan itu pertama adalah sah saja kesadaran secara identitas itu sah-sah saja, siapapun berhak atas identitasnya begitu. Dan kita tidak perlu risau tentang itu. Nah, yang saya ingin sebutkan kenapa? Ini mungkin kita bisa diskusikan nanti lebih dalam lagi, bahwa saya berpikir bahwa ide Hasan Tiro itu adalah ide yang bisa hidup di zaman perang. Ketika sampai di masa damai, ide itu bahkan mendapatkan respon atau kritikan dari banyak pihak, termasuk di Aceh sekalipun, gitu. Karena dianggap mereka tidak terwakili oleh ide tentang Aceh ini, gitu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa nasionalisme dari pinggir itu Aceh berhadapan dengan Indonesia, ketika sampai di Aceh ternyata ada lebih pinggir lagi. Nah, gitu, kira gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tentu saya kira dua hal ya. Pertama soal biasanya pasti dipicu oleh kue pembangunan. Itu pasti dialih tentang itu, soal ekonomi politik dan sebagainya. Kemudian itulah yang kemudian menjadi trigger terhadap konflik identitas. Saya kira begitu dulu Bang Rizky Wahyudi respon saya. Nanti kalau detailnya kita sambil ngopi-ngopi di Jakarta. Ini Bang Khairil Nyisor sudah hadir, mungkin kita bisa minta pendapatnya itu. Ya silakan Bang Khairil. Ini kalau berbicara tentang Hasan Tiro dan HAM juga datanya luar biasa dari Bang Khairil. Silakan masuk Bang Khairil. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Videonya dong. Video item dia banyak lah angkut oh. Oh jangan ada. Oh. Nah, gambar stop video kenapa?
nampak nah, berbaik palang merah. Anai palang. Palang video orang. Hek leon jejir di puno. Bojet tambah suara Dah adalah buku. dari Padang Cok kalau hek tak memang bagianan. Boleh lanjut ju. Silakan Bang Eril. Kan sebenarnya lu nyon bermasalah puno di Zoom karena lu kan hana suara. Jadi ini saya baru dapat suaranya. Ya, silakan dicicil dulu ya, suara dulu nanti baru lihat videonya. Enggak, suara yang lain juga tidak terdengar tadi. Jadi saya kira lanjut, yang lanjut. oleh Alkaf sudah ini sudah sangat baik sekali. Saya kira beliau sangat paham tentang nasionalisme Aceh. Cuma saya ingin tanyakan bagaimana hubungan nasionalisme ini dengan etnonya Gerakan Aceh Merdeka. Ini mungkin sudah ditanyakan tadi, tapi saya tidak mendengar karena permasalahan suara ini. Bung Khairil, halo? Ya, halo. Ya, silakan tanggapannya tentang masalah etnonasionalisme. Enggak, saya mau bertanya ke saudara. Khairil aja dulu, Khairil aja kasih tanggapan dulu, Khairil aja. Enggak, yang jadi masalah tadi kan suara saudara-saudara tidak terdengar karena saya kan agak gaptek ini menggunakan Zoom. Sama kayak awas berarti Jadi, moderator. Kalau sini jadi, gaptek juga. Jadi sulit merespon karena tadi tidak terdengar. Oke, saya nih ya, saya kasih respon 2 menit aja nanti Khairil mana nih? Khairil nanti memberi respon lagi. Tentu etno yang disampaikan oleh Gam Hasan Jero itu pasti menarik. Pasti video kok. Pasti menarik garis dengan idenya Soekarno. Ya, itu Bang Khairil. Pasti Soekarno, menarik garis dari ide Soekarno. Dan kemudian tentu seperti kita ketahui bahwa Tengku Hasan menjadikan Aceh, sejarah Aceh, dan argumen tentang hukum internasional sebagai basis dari argumen perlawanannya kepada rezim Indonesia. Nah, yang menjadi kritikan terhadap dari Tengku Hasan Jero, nanti Rizky bisa tambahkan kalau masih ada, adalah menurut Tengku Hasan, Indonesia ini adalah konstruk Jawa sebenarnya. Yang diberikan dari Hindia Belanda. Nah, perkembangan diskusi kita dari tadi itu dengan Said juga, dan tentu Jawa yang kita maksud ini bukan Jawa dalam perspektif suku ya, tapi dalam perspektif ide gitu yang kemudian sangat mendominasi wacana nasionalisme ke-Indonesiaan ini yang kita sebut sebagai nasionalisme besar atau nasionalisme dari tengah itu, Bang Khairil. Nah, sekarang masalahnya muncul adalah di Aceh ini setelah damai ada sub-etnonasionalisme. Kan begitu kan? Sekarang kalau kita ke Tamiang, orang Tamiang bilang kami ini orang Melayu. Dan pilkada di sana sensitivitas etnik sangat tinggi sekali antara Aceh dan Melayu. Bahwa yang berhak atas tanah Tamiang adalah orang Melayu, bukan orang Aceh. Nah, ini kan yang saya maksud tadi dengan sub-etnonasionalisme itu terjadi karena barangkali ide Tengku Hasan cocok di masa perang, Bang Khairil. Di masa perang 76 ya. Ya, tapi ketika 2005. damai kayaknya lebih cocok ide Ali Hashimi sepertinya ini. Halo. Nah, sebelum Khairil merespon, saya ingin bilang gini, kenapa dulu orang pertemuan dengan terutama Islam modernis itu yang mempertemukan dengan berbagai macam keberagaman suku yang ada di Indonesia. Saya kira itu respon dulu. Gimana, Pak Khairil? Bergabung dari yang pendukung etno di bedah, mungkin bisa kita minta respon dari mereka juga. Nggak ada yang dukung etno di sini.
dukung modernisme Nggak ada ya? semua. Dari pinggir. Hazmi mendung. Iban Bang Khairil tentang etnonasionalisme dan sub etnonasionalisme lo, Mas. Mana Bang Khairil Khairil? nih? Memang Zoom-nya memang menzolimi banyak pemikir ya. Dari namanya Zulimi. Zuli. Zolama yazlimu. Zulum. Bahaya ini. Minta tanggapan Said aja terakhir Said aja sebelum kita tutup aja. Ya, Bang Khairil, Kadus, Iban, silakan Musiminit. Udah sampai mati zoom ya untuk. Udah kasih Said aja, tutup aja. Ya, baik. Mungkin Bung Khairil ada masalah dengan teknologi, seperti saya juga tadi. Sehingga memang teknologi ini sering meninggalkan orang. Banyak orang-orang pemikir besar ditinggalkan oleh teknologi. Memang teknologi ini kadang-kadang jahat bagi orang-orang yang memang tidak mengikutinya. Saya kira sebelum waktu kita habis, bisa ditanggapi oleh Bang Said dulu tentang diskusi tentang etnonasionalisme ini. Bang Said, hadir Bang Said masih? Hadir. Ya, silakan Bang, tanggapannya Bang. Barang-barang 2 menit lagi Bang. Oke, baik. Sebagai closing ya, karena di Lombok ini sudah hampir maghrib. Saya tidak paham konteks sosial Aceh, tetapi ketika kita bicara etnonasionalisme, hampir ini persoalan seluruh wilayah di Indonesia sebetulnya. Jika ada trigger, sentimen etno itu akan cepat muncul, akan mudah dibakar gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya pikir bahwa selain ada kesadaran etno, kita juga punya imajinasi tentang Indonesia. Kita sebut tadi ingatan bersama, ingatan kolektif tentang bagaimana proses kita menjadi bangsa Indonesia. Nah, di sisi yang berbeda, tafsir tentang keindonesiaan itu tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang yang kita sebut tadi sebagai nasionalisme besar kalau meminjam bahasa Alkap. Nah, nasionalisme kecil yang beragam yang justru itu yang merepresentasikan keindonesiaan itu harus bicara. Seperti kita inilah katakan begitu. Nah, sekali lagi saya sangat bersyukur ini Jogja mempertemukan saya dengan Bang Alkap. Jadi saya bisa banyak diskusi, bisa banyak guyon tiap hari dengan dia via WA. Jadi saya juga sangat apresiasi buku Abang. Kalau misalkan masih ada 2 teman saya yang ingin pesan, nanti saya kontak Abang via Japri. Boleh. Oke. Boleh. Terima kasih Bung Miswari. Itulah tanggapan singkat saya terkait diskusi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali diskusi kita dalam bentuk teknologi yang sangat berat bagi sebagian dari kita di sini. Saya kira sudah bisa ditutup. Nanti sepertinya hari Kamis kalau tidak salah nanti ada lagi diskusi tentang persoalan-persoalan nasionalisme dan kebangsaan terkait dengan orang Aceh. Nanti insya Allah akan dilaksanakan oleh Muhardi Siddiq nanti dan organisasi PI yang juga mengundang, diestimasikan mengundang Bung Alkaf, kemudian Tengku Pesal, kemudian mengundang juga tokoh modernis kita yaitu Bang Hasanuddin Yusuf Adan. Ini masih digarap acaranya, sedang direncanakan oleh teman kita dari PI. Mungkin nanti kita bisa join, nanti kita bisa share linknya dan segala macam. Terkait diskusi hari ini, sepertinya memang persoalan nasionalisme masyarakat Aceh yang disebut dengan etnonasionalisme ini, juga masyarakat-masyarakat dari daerah-daerah lainnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam memberikan warna nasionalisme keindonesiaan. Saya kira dari berbagai daerah dalam membangun nasionalisme ini tidak perlu inferior ya. Dan mungkin banyak tidak inferior, tetapi masih diselimuti hawa-hawa takut dianggap subversif segala macam. Karena memang bentuk negara kita ini, bila kita ingin menjaga Indonesia kita ini ribuan tahun ke depan, kita memang memerlukan nasionalisme yang warna-warni. Segala aspirasi, segala gagasan-gagasan cerdas dari berbagai daerah itu perlu ditampung
dalam menjaga dan merawat keindonesiaan kita. Seperti juga dikatakan Bung Alkaf tadi, bahwasanya mengenai pertanyaan apakah orang Aceh itu nasionalis atau daerah-daerah lain itu nasionalis, Bung Alkaf sendiri sudah dengan jelas mengatakan bahwasanya pandangan kita jangan lagi melihat Aceh ini dicaplok dalam tanda kutip oleh Indonesia, tapi kita harus melihat bahwasanya orang Aceh sendiri yang membangun Indonesia, juga bersama daerah-daerah lainnya, orang-orang nasionalis, para republikan lainnya dari berbagai daerah. Saya kira ini tentang pembahasan kita tentang nasionalisme dan etnonasionalisme kita. Sangat apresiatif kita semua terhadap buku-buku yang dikarang oleh Bung Alkaf. Saya dengar-dengar beliau sedang mempersiapkan buku kedua yang juga masih terkait tentang persoalan keacehan, nasionalisme, kebangsaan, dan historitasnya. Saya kira terima kasih semuanya kepada para partisipan yang telah hadir dalam forum ini. Saya sebagai moderator sangat meminta maaf atas gangguan yang dialami pada awal acara tadi. Saya selaku manusia yang lemah dan khususnya lemah dalam bidang teknologi akan terus berusaha memperkaya diri dengan pengetahuan tentang teknologi sehingga nanti kita ke depan dapat mengikuti acara ini dengan lebih khidmat tanpa halangan apapun, mengharapkan partisipasi terbuka dari teman-teman. Kita tidak ingin adanya suatu bentuk diskusi yang sangat monoton, tanya jawab dan segala macam. Kita juga ingin ada pendapat-pendapat dari teman-teman. Dalam hal ini juga kita telah merencanakan, mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala, pada hari Selasa ini tanggal 21 jam 2 kita rencanakan insya Allah, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, untuk membedah buku yang baru saja terbit, yaitu buku Islam Mazhab Hamok, karya Bang Khairil Miswar. Buku ini juga menceritakan tentang persoalan-persoalan bagaimana orang Aceh itu menjaga syariat Islam. Ini bagian daripada otonomi yang dimiliki oleh Aceh, yaitu memiliki otoritas untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh. Saya kira diskusi ini akan sangat menarik bagi kita, apalagi ini ditulis dengan full data. Datanya ini sangat lengkap di dalamnya. Ini dibutuhkan oleh setiap peneliti, siapa saja ingin mengetahui tentang perkembangan syariat Islam di Aceh. Saya kira sangat layak untuk memiliki buku ini. Buku ini bisa diterbitkan oleh Bandar Publishing, nanti bisa dicari bagi teman-teman yang berada di Banda Aceh atau dipesan kepada penulisnya langsung, Bang Khairil Miswar. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali kepada Bung Alkaf, kepada Bung Muhammad Said, kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir, agar ikut lagi nanti berpartisipasi bersama kita, bersama-sama lagi untuk melakukan diskusi-diskusi yang lebih membangun. Terima kasih kepada sahabat Muhardi Siddiq yang telah membantu saya tadi dalam melakukan Zoom kita ini. Semoga ke depan bisa membuat kita bisa menjadi lebih semangat, lebih tidak ada kendala dalam urusan-urusan teknologi. Terima kasih Muhardi Siddiq. Apakah mendengar saya? Kita sudah bisa tutup pembahasan ini. Dikembalikan kepada Muhardi Siddiq selaku host di sini. Billahi taufiq wal hidayah dari saya, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Muhardi untuk ditutup. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.